Hai bioskopor, apa kabar? Tetaplah semangat hadapi hidup ini. Selamat datang di Bioskop Jadul. Jangan lupa protokol kesehatan memutus mata rantai virus corona 3M. Kali ini Bioskop Jadul akan menceritakan sebuah film Perang Dunia Kedua yang rilis pada 2 Oktober 1957 dan berhasil memenangkan 7 Oscar dan 1 nominasi. The Bridge on the River Kwai. Demikian judulnya. Didasarkan dari sebuah novel dengan judul yang sama dari penulis Prancis Pierre Boulle yang memang seorang tentara, pernah ditangkap dan menghabiskan sisa perang dalam kerja paksa sebagai tawanan perang di Hanoi. Film ini disutradarai oleh David Lean dengan pemeran utama William Holden, Alec Guinness, Jack Hawkins, Sessue Hayakawa, James Donald. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Film ini dibuka dengan seekor elang yang sedang melayang terbang, berputar-putar bebas dari kekangan. Dari sudut pandang elang, tampak hutan tropis yang terhampar luas dan hijau. Kemudian turun ke semak-semak yang padat di samping rel kereta dengan sederet kuburan sederhana ditandai dengan salib bambu seadanya. Tak lama kemudian melintas kereta dengan senapan mesin di atas, bersiul dan mengaum melewati kuburan, mendatangi tawanan perang di kamp tawanan perang Jepang pada Perang Dunia Kedua. Para tawanan sedang membangun satu jalur yang disebut rel kereta kematian, Bangkok Rangon yang terkenal. Di sisi lain, satu resimen tawanan perang dari pasukan Inggris yang dikalahkan berbaris ke kamp dari hutan Burma di Asia Tenggara. Waktu itu sekitar tahun 1943. Tak jauh dari kamp, 2 tahanan lama, salah satunya adalah pelaut tampan Angkatan Laut Amerika, Komandan Sears, terlihat sedang menggali kuburan untuk menguburkan rekan-rekannya. Di terik matahari, Sears memperhatikan pendatang baru, para tawanan perang. Sears dan temannya dari Australia, Weaver, dimasukkan ke dalam daftar orang sakit setelah menyuap Kapten Jepang dengan korek api yang diambil dari salah satu mayat. Sears tidak memiliki kesatuan untuk dipatuhi selain dirinya dan kelangsungan dirinya. Tujuannya tetap hidup dan akhirnya melarikan diri. Komandan Jepang di kamp, Kolonel Saito, diberitahu tentang kedatangan batalion. Di gubuk bambunya, Saito berlutut mengenakan kimono tradisional. Dia mendengar siulan dari jauh dengan lagu Celonol Bagimas. Saat pasukan Inggris mendekati kamp, dengan kasar mengumumkan kedatangan mereka dengan siulan yang semakin keras. Dengan seragam dan mengenakan pedang seremonial, Saito muncul dari gubuknya memberi hormat dan berjalan di halaman terbuka yang kotor ke arah komandan Inggris yang baru saja tiba, Kolonel Nicholson. Dia memerintahkan para tawanan untuk membangun jembatan mulai hari berikutnya setelah hari istirahat hari ini. Dia juga menawarkan moto kepada narapidana, berbahagialah dalam pekerjaanmu. Dari pondok rumah sakit terbuka, Sears mengolok-olok ucapan Saito dengan mendahuluinya. Di lapangan, Kolonel Nicholson dengan berani, bangga, dan teguh, tetapi keras kepala. Perwira Inggris yang tangguh itu menolak untuk menyerahkan komando penuh resimennya. Ia mempertahankan posisinya dengan alasan menurut Konvensi Jenewa, perwira tidak diizinkan melakukan kerja manual bersama tamtama. Komandan yang berpura-pura sakit itu sedang bercukur di gubuk medis. Ia juga telah berbohong tentang pangkatnya untuk mendapatkan perlakuan istimewa yang disediakan untuk perwira. Ia memberitahu Nicholson yang sedang berkeliling bahwa ia dan orang Australia adalah satu-satunya yang selamat dari tawanan perang asli yang membangun kamp. Kebanyakan orang Australia, beberapa orang Inggris, India, Burma, Siam, mereka meninggal karena malaria, disentri, beri-beri, gangren, penyebab kematian lainnya, kelaparan, kerja paksa, luka tembak, gigitan ular. Saito, sebagian lagi karena sudah bosan hidup. Saat Sears diperiksa oleh dokter tawanan Angkatan Darat, Mayor Clifton di atas ranjang, ia memberitahu Nicholson agar jangan mempedulikan dia, tak masalah bila dikeluarkan dari daftar orang sakit. Dalam pertemuan tengah malam antara Nicholson dan para perwiranya, yang juga dihadiri oleh Sears dan Clifton, mereka memikirkan kemungkinan berhasil melarikan diri dan bertahan hidup. Nicholson memutuskan bahwa pelarian tidak hanya tidak mungkin, tetapi tidak diizinkan.
Sebagai seorang pria Inggris, Nicholson bersikeras bahwa anak buahnya diperlakukan sebagai tentara dan bahwa para perwira hanya bertugas dalam kapasitas pengawasan menurut kode perilaku militer. Dan ingat bahwa orang-orang kita harus selalu merasa bahwa kita pimpinannya, bukan oleh Jepang. Selama mereka seperti itu, mereka akan menjadi tentara dan bukan budak. Sears yang tahu pengalamannya di camp berkata, "Saya berharap mereka bisa tetap menjadi tentara, Kolonel. Sedangkan saya hanya seorang budak yang hidup." Kedua komandan itu secara membabi buta mengikuti kode militer mereka yang kaku, yang menemui jalan buntu. Keesokan paginya, Saito memberitakan para tahanan Inggris untuk menyelesaikan jembatan dengan batas waktu yang ketat, tanggal 12 Mei. Bekerja di bawah arahan seorang insinyur Jepang. Sebagai kepala penjara, Saito menegaskan bahwa semua laki-laki bekerja tanpa memandang pangkat. Dengan tabah dan keras kepala, Nicholson membuat anak buahnya berdiri di bawah terik matahari daripada membiarkan perwiranya bekerja berdampingan dalam pekerjaan fisik dengan tamtama. Dia mengutip pasal 27 Konvensi Jenewa untuk mempertahankan prinsip-prinsipnya. Merasa Nicholson akan mengendalikan situasi, Saito menampar wajah Nicholson dengan buku kusam itu dan darah pun mengalir dari hidungnya. Ketika Nicholson masih menolak untuk memberikan perintah kepada para perwiranya untuk mulai bekerja dan anak buahnya mematuhinya, Saito dengan persuasif memanggil sebuah jeep dengan senapan mesin di belakang, mengarah ke depan komandan Inggris dan para perwiranya. Dari gubuk rumah sakit, Sears memberitahu dokter, Mayor Clifton, bahwa ia sangat takut dengan ancaman Saito, karena Saito pasti akan melakukannya. Sebelum Saito mencapai hitungan ketiga, Clifton memberanikan diri masuk dan menghentikan ketegangan itu dengan mengatakan, "Apakah ini etika militer kalian, membunuh pria yang tak bersenjata?" Beberapa jam kemudian, di penghujung hari kerja saat matahari yang terik akhirnya terbenam, pekerja tamtama digiring kembali ke halaman penjara. Perwira pemberontak masih berdiri tegak di tempat yang sama kecuali satu yang jatuh ke tanah karena panas yang menyengat. Semua perwira diperintahkan ke pondok hukuman, sementara Nicholson dipanggil ke markas Saito. Dengan tangan terangkat, orang-orang itu meneriakkan dukungan mereka untuk kolonel mereka ketika dia menghilang di dalam. Beberapa saat kemudian, dengan kakinya lemas, Nicholson diseret ke kotak keringat berlapis logam bergelombang disebut oven oleh Sears untuk disiksa di bawah terik matahari sehingga dia akan berubah pikiran. Para prajurit menyanyikan lagu For He's a Jolly Good Fellow dan menutup dengan 3 sorakan. Mengambil keuntungan dari situasi tersebut, Sears berhasil melarikan diri dari camp ke dalam hutan yang hampir tidak bisa ditembus. Dua temannya dari rumah sakit, Kopral Australia Weaver dan Letnan Inggris Jennings, tidak seberuntung Sears. Tetapi ia ditembak dan jatuh ke dalam arus sungai. Di hilir sungai, ia berhasil berenang ke tempat yang aman. Konstruksi jembatan dilanjutkan, tetapi kemajuannya lambat, tidak efektif dan terlambat dari jadwal karena kecelakaan yang tidak disengaja dan kegagalan teknik, tanpa kehadiran komandan untuk meningkatkan moral prajurit. Setelah 3 hari, Clifton, petugas medis Inggris, diizinkan bertemu dengan Saito. Clifton memohon kepadanya bahwa kesehatan Nicholson sedang memburuk dan dia hanya mengikuti aturan perjanjian Jenewa. Clifton mengetahui bahwa komandan Jepang menyalahkan Nicholson atas keterlambatan pembangunan jembatan. Ketika Saito menuduh para pekerja melakukan sabotase dan mengancam akan menembak mereka, Clifton mengatakan kepada Saito, menembak mereka, siapa yang akan membangun jembatan? Kolonel Jepang terjebak dalam dilema yang tidak menguntungkan. Dia akan kehilangan muka jika jembatan tidak diselesaikan dengan tepat waktu, dan dia juga akan kehilangan muka jika dia memenuhi tuntutan Nicholson. You have 5 minutes. The doctor's going to see the old man. Clifton diberi waktu 5 menit dalam oven untuk berbicara dengan Nicholson. Komandan yang dipenjara dan sangat berprinsip juga percaya bahwa Saito gila. Secara paralel, dia menolak untuk menyerah. Di tempat lain, dalam terik matahari, berjalan Sears yang lemah dan dehidrasi. Burung nasar mulai berkumpul di atasnya saat ia merangkak melalui hutan belantara yang kering. Bayangan burung pemakan bangkai berubah menjadi layang-layang warna-warni dimainkan oleh anak-anak desa setempat. Ia diselamatkan. Di camp, Saito berbicara kepada tamtama tentang kurangnya kemajuan dalam pembangunan jembatan. Hanya ada 3 bulan tersisa hingga batas waktu. Saito mengumumkan bahwa Chief Engineer Letnan Miura tidak layak mendapat komando dan telah dicopot dari jabatannya. Mereka diberikan istirahat 1 hari, kemudian paket palang merah diberikan kepada mereka.
Namun, mereka akan mulai dari awal lagi keesokan harinya dengan Saito secara pribadi bertanggung jawab atas pembangunan jembatan. Malam berikutnya, dibawa kegelapan di tengah malam, Nicholson dibawa ke kamar Saito dari kotak keringat. Duduk tepat di seberang meja dari Nicholson yang kelaparan, Saito menawarinya makan malam enak, daging kornet Inggris dan whisky Johnny Walker Scotch produk Skotlandia. Sambil berbincang-bincang selama makan malam, Saito menjelaskan bagaimana dia menghabiskan 3 tahun di London, belajar di Politeknik London. Nicholson mengingau dan dengan tegas menolak untuk makan dan minum, meskipun ia gemetar karena kelaparan. Dan ia dengan tegas menolak untuk mengalah pada prinsipnya, bahkan ketika ditawari kompromi. Saito terus-menerus dihalangi oleh Nicholson yang selalu membuat jengkel, yang mengulangi tanggapannya selama diskusi ketika ditanya. Setelah dirawat dan dihormati di desa setempat, Sears meninggalkan surganya dan mendayung ke hilir, tapi kemudian ambruk. Dia hanyut ke laut terbuka. Kembali ke camp. Dalam adegan kemenangan, Nicholson yang kelelahan tapi tenang dilepaskan dan berjalan dengan kekuatannya sendiri ke tempat tinggal Saito. Untuk menghormati peringatan kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, Saito memberikan orang-orang itu 1 hari istirahat dan mengumumkan amnesti umum menerima syarat-syarat Nicholson. Nicholson tersenyum bangga, mengancing seragamnya yang acak-acakan kemudian melangkah ke beranda saat meninggalkan tempat tinggal Saito. Seseorang dengan gembira berteriak, dia berhasil, dan para prajurit bersorak mengelilingi komandan mereka. Perwira lain dibebaskan dari pondok hukuman mereka, secara pribadi disambut oleh Nicholson yang menang. Di dalam kamar Saito, komandan Jepang itu menangis. Kehormatannya telah dipermalukan. Kemudian, dalam sekejap, Nicholson menjadi terobsesi dan bertekad untuk membangun jembatan yang terbaik dan paling sempurna. Dia mensurvei dan memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan, tidak mentolerir tentara yang berpura-pura sakit atau melakukan pekerjaan yang buruk. Saat naik rakit menyeberangi sungai, Nicholson belajar dari salah satu perwiranya, Kapten Reeves, bahwa jembatan di atas sungai Kwai memiliki beberapa kelemahan fatal. Reeves menyarankan jembatan lebih jauh ke hilir akan bertumpu pada batu dasar yang lebih kokoh. Mayor Hughes berpikir bahwa orang-orang itu bisa lebih terorganisir, disiplin, dan perlu kerja tim. Nicholson setuju dengan penilaian mereka dan jembatan ini akan membuktikan kemampuan Inggris yang superior. Those powers of yours could be hammered below water level before they'd hold. Next point is somewhat unpleasant for all concerned. Sebuah pertemuan presentasi untuk meninjau rencana dan prosedur desain teknik baru dengan Saito diadakan. Dengan Nicholson yang sepenuhnya bertanggung jawab, sebuah lokasi jembatan baru diusulkan 400 yard lebih jauh ke hilir dan diterima, serta rencana yang direvisi guna meningkatkan produktivitas. Saito menerima penghinaan terselubung dari Nicholson dan pertemuan pun dibubarkan. Dengan kayu pohon elm yang kuat, Nicholson yakin bahwa jembatan yang mereka bangun bisa bertahan 600 tahun. Ia membayangkan keajaiban dan pencapaian arsitektural itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jembatan ini akan dibangun dengan kecepatan tinggi untuk memulihkan moral anak buahnya dan membuktikan keunggulan Inggris. Namun, Nicholson kehilangan semua perspektif dan mengabaikan fakta bahwa jembatan membantu dan mendukung musuhnya. Sears berhasil mencapai markas intelijen Inggris dan dirawat di rumah sakit Mount Lavinia. Namun, ia ditemukan bermain di pantai pangkalan Inggris dengan perawat pirang cantik dalam pakaian renang hitam. Dia melamarnya dan kemudian menciumnya. Sears berharap mendapat cuti sakit untuk menjalani hidup kembali sebagai warga sipil. Saat ia menyesap martini dari termos dan si pirang pergi berenang, dia berkenalan dengan Mayor Worden, seorang perwira Inggris yang bertanggung jawab atas Force 316, sekelompok komando gerilya. Worden tertarik dengan informasi intelijen tentang rel kereta api di kamp penjara, menginginkan bantuan Sears dalam arti yang sangat khusus. Keesokan paginya, Sears bertemu di markas Worden di Botanical Gardens, sebuah sekolah komando untuk melatih pasukan khusus dalam sabotase, pembongkaran dan penggunaan PE atau bom plastik. Saat Sears memasuki taman, dia secara keliru diserang oleh salah satu peserta. Di dalam, sementara Sears menunjukkan di mana dia ditahan pada peta siam, dia menggambarkan komandan Inggris maniak Nicholson. Worden tahu rencana Jepang adalah membuka jalur kereta api Bangkok Round pada pertengahan Mei untuk menyediakan rute ke India yang didominasi Inggris dan merencanakan serangan sabotase menghancurkan jalur penting jembatan Kwai. Pengetahuan lokal Sears akan sangat berharga, tetapi Sears yang lelah perang tidak tertarik untuk kembali ke hutan setelah ditugaskan kembali ke British Force 316.
Ia dengan tenang menjelaskan kepada Warden bagaimana ia harus melarikan diri. Ia sebenarnya adalah seorang pribadi yang menukar pakaiannya dengan perwira yang sudah mati, secara palsu menyamar sebagai perwira untuk mendapatkan hak istimewa tambahan dari pangkat. Lebih lanjut, ia menjelaskan rencana tambahannya yang sangat mudah untuk mendapatkan pelepasan medis dari Angkatan Laut Amerika karena pemikiran delusi dan kegilaan. Sometimes I think I'm Admiral Halsey. Pada titik ini, Warden mengungkapkan salinan catatan layanan Sears yang berisi fotonya, sidik jarinya, dan segala sesuatu yang telah mereka peroleh dari CNC Pacific. Ia mengakui bahwa Inggris sudah mengetahui kebenaran tentang dirinya dan catatan dinasnya yang sebenarnya, bahwa ia menyamar sebagai perwira secara tidak benar. Pemindahan sementara Sears ke Inggris telah diatur dengan militer AS, dan ia telah diserahkan. Sears menyadari bahwa ia terjebak dalam posisi yang canggung, dan tidak punya pilihan selain menerima tugas kembali ke camp dan menghancurkan jembatan Kwai. Pembangunan jembatan berlanjut, tamtama Inggris terlibat dalam pembangunan jembatan untuk komandan mereka yang egois. Nicholson senang dengan pekerjaan mereka. Nicholson percaya bahwa rencananya adalah ide bagus karena membangun moral mereka dan menegakkan kembali disiplin. Clifton meragukan manfaat jembatan tersebut karena pada akhirnya melayani tujuan Jepang dan dapat dianggap berkhianat. Nicholson menolak anggapan bahwa Inggris membantu musuh dan berkontribusi pada upaya perang Jepang. Yang menarik hanya dalam menunjukkan kepada orang Jepang apa yang dapat dicapai oleh kecerdasan dan pengetahuan Inggris yang lebih unggul secara moral dan intelektual. Jembatannya yang dibangun Inggris mendukung gagasan bahwa Jepang tidak mampu membangun monumen semacam itu. Ia juga memanjakan dirinya dengan visi fantasi jembatan setelah perang usai. Jembatan akan menunjukkan keunggulan tentara Inggris untuk generasi mendatang. Tim Komando Internasional memilih anggota keempat, seorang pemuda Kanada bernama Letnan Joyce. Dan latihan terjun dipertimbangkan untuk Sears. Dia juga diperlihatkan PIL-L baru, digunakan untuk mencegah tertawan oleh musuh, atau untuk digunakan jika terluka dalam perjalanan. PIL-L mematikan seketika tanpa rasa sakit, jauh lebih baik dari pendahulunya. Force 316 diterjunkan ke dalam hutan. Salah satu dari 4 prajurit terbunuh saat mendarat di pepohonan, dan unit sabotase harus mengubah rute mereka ke jembatan Kwai dengan berputar jauh ke utara melalui hutan lebat untuk menghindari seringnya patroli Jepang. Saat mereka berjuang melewati hutan lebat, sawah, dan sungai berlumpur yang dipenuhi lintah dalam perjalanan, mereka menggunakan porter wanita yang cantik. Setelah radio diperbaiki secara tidak sengaja, mereka menerima transmisi penting menggunakan sandi yang menginformasikan bahwa pembangunan jembatan pertama sudah diabaikan dan telah dibangun jembatan baru di hilir untuk mengangkut tentara dan VIP. Kereta akan datang pagi tanggal 13. Mereka harus mencapai jembatan tanggal 12 Mei untuk menghancurkannya saat kereta lewat. Tekanan waktu yang sama menghadapkan Nicholson dan pembangunan jembatan. Kebodohan kolonel adalah memimpin tanpa henti dan memerintahkan resimennya untuk bekerja lebih keras daripada yang akan dilakukan Saito. Dia mengorbankan dan kehilangan hak konvensi Jenewa yang sebelumnya dia bela dengan menyuruh perwira bekerja, bahkan menekan Clifton untuk membebaskan beberapa orang sakit untuk beberapa pekerjaan ringan. Seekor kelelawar terbang di atas air terjun yang indah saat para wanita dan pria dari misi komando sabotase berhenti sejenak untuk mandi. Tim harus menembaki pasukan Jepang yang sedang berpatroli, menerbangkan ribuan kelelawar ke langit dan menggelapkannya. Warden dan Joyce mengejar salah satu musuh yang masuk ke dalam hutan. Ketika Joyce ragu-ragu membunuh musuh dengan pisaunya, Warden menikam pria itu sampai mati di dada. Warden menderita luka dangkal, tulang kaki kirinya terkelupas. Luka berdarah menjadi lebih serius dari yang diperkirakan dan Warden semakin tertinggal selama perjalanan. Meskipun Warden memerintahkan kelompok untuk meninggalkannya, Sears menolak dan meminta tandu dengan tegas mengungkapkan bahwa gila mengikuti aturan dalam perang. Ia mengungkapkan keyakinan ideologis dalam humanisme. Pada sore hari tanggal 12 Mei dari puncak gunung yang tinggi di atas sungai Kwai, Sears adalah orang pertama melihat lokasi jembatan yang telah selesai dibangun. Warden mengamati dan berkata bahwa dia tidak bisa memahaminya. Itu adalah pekerjaan yang kokoh dan dirancang dengan baik, tidak seperti jembatan sementara. Melalui teropong, Joyce melihat seorang perwira Inggris yang bekerja di bawah perintah, tapi tidak dilecehkan secara verbal atau fisik. Dari pandangan lebih dekat, sebuah tanda peringatan dipasang di jembatan itu, dipalu oleh Kolonel Nicholson sebagai simbol kebanggaan.
Ia mengidentifikasi pembangunan struktur yang mengesankan, luar biasa, unggul secara teknologi. Sementara itu, si Amerika berencana memasang bahan peledak secara manual untuk meledakkan jembatan saat kereta yang membawa pejabat Jepang menyeberang keesokan harinya. Malam itu, muatan akan dipasang pada tumpukan sekitar 3 kaki di bawah air, dengan kabel utama disembunyikan dan membentang ke hilir menuju pemicu. Sebuah rakit dibangun untuk mengapungkan bahan peledak ke jembatan dan unit komando mempersiapkan diri dengan memasang lumpur kamuflase. Nicholson dan Saito bertemu di bentang tengah jembatan yang telah selesai dibangun dan direkayasa dengan indah saat matahari terbenam, bertukar pandangan dan merefleksikan keindahannya yang luar biasa. Saat Saito berdiri di belakangnya, Nicholson mencondongkan tubuh ke salah satu pagar dan melihat ke sungai sambil menyampaikan lamunan pribadi tentang tahun-tahun dinas militernya. Dia merenungkan kehidupan yang baik, terutama sebagai perwira tetap di India. Sementara para tawanan merayakan pencapaian luar biasa mereka, para penyambut mengambungkan rakit dengan bahan peledak ke jembatan di gelap malam. Di tempat tinggalnya, Saito yang berpakaian kimono mempersiapkan diri untuk ritual harakiri keesokan harinya dan menulis catatan bunuh diri. Bahan peledak dipasang di tiang jembatan oleh pasukan komando. Satu-satunya suara adalah langkah kaki penjaga Jepang di atas mereka, debur air jembatan, dan suara hiburan di kejauhan. Nicholson memberi selamat kepada anak buahnya atas penyelesaian pekerjaan mereka, memahami bahwa mereka mungkin dikecewakan. Bahan peledak disambungkan ke pemicu di hilir ke tempat Letnan Joyce ditempatkan dan disembunyikan di balik batu besar. Saat fajar tiba, pasukan komando kaget ketika menyadari sungai sudah surut. Permukaan air yang rendah memperlihatkan muatan pada tiang dan beberapa kabel yang menuju ke pemicu. Fajar menyingsing, Saito memotong pita dan tentara berbaris melintasi jembatan. Bersiul de Colonel Bogimas saat mereka dipindahkan ke kamp baru. Final yang menarik membuat Nicholson salah kaprah dalam kesetiaannya pada jembatan melawan pasukannya sendiri. Saat ia dengan bangga berjalan di atas jembatan dan bersandar di atas pagar, ia melihat kabel yang datang dari jembatan tetapi tidak begitu mengerti artinya. Saito yang telah mengambil pisau bunuh diri diberitahu oleh Nicholson, ada sesuatu yang agak aneh sedang terjadi. Saya pikir sebaiknya kita melihat-lihat lagi sebelum kereta itu datang. Keduanya berjalan turun ke tepi air saat suara kereta yang berdesir dan bersiul terdengar di kejauhan semakin dekat. Warden berseru, "Orang kita sendiri." Saat Nicholson mengikuti dinamit di sepanjang garis pantai menuju pemicunya. Keduanya menyeberangi sungai, di mana Nicholson menyadari bahwa ketakutannya terbukti. Dia menarik kabel detonasi dan mengikuti jalur asalnya. Dari sisi lain, Sears mengangkat pisaunya, menunjukkan apa yang harus dilakukan komando Kanada itu. Nicholson yang bangga pada pekerjaannya menjadi prioritas di atas pertimbangan politik militernya, mencoba untuk mengingatkan Saito dan semua orang bahwa jembatan itu diranjau. Dia meminta pisau untuk memotong kabel. Dari tempat persembunyiannya, Letnan Joyce bergegas maju dan menusuk Saito sampai mati dari belakang. Saat Nicholson bergumul dengan Joyce ke tanah di perairan dangkal, dia diberitahu Joyce bahwa mereka diperintahkan komando Inggris untuk meledakkan jembatan. Nicholson bergumul dengan Joyce untuk mencegahnya menekan pemicu. Saat Warden dan Sears dari sudut pandang mereka yang berbeda berteriak kepada Joyce, "Bunuh dia!" Sears melompat ke dalam air dari pantai seberang. Ia berenang menyeberang akan membunuh Nicholson lalu meledakkan jembatan. Joyce terbunuh oleh salah satu tembakan dari senjata Warden sendiri. Sears terluka di kaki oleh tembakan dari seorang penjaga Jepang, kemudian tembakan fatal kedua dari pistol Warden. Mortir yang ditembakkan Warden di lereng bukit membunuh lebih banyak lagi penjaga Jepang. Nicholson akhirnya menyadari bahwa dia memblokir operasi pihak sekutunya sendiri untuk meledakkan jembatan. Tepat pada saat kereta melewati jembatan, ia terkena pecahan peluru dari mortir. Nicholson terhuyung-huyung setengah sadar dan jatuh terluka parah ke pemicu dinamit. Ia meledakkan jembatan kesayangannya dan mengirim kereta tentara Jepang ke sungai. Jembatan yang indah dalam pandangan itu pun runtuh dan hancur. Selalu menjadi prajurit yang dingin dan penuh perhitungan, Warden beralih ke satu-satunya yang selamat dari serangan komando, para porter wanita. Dia merasa bersalah dan memohon pengampunan mereka karena menggunakan mortir dan senapannya sendiri untuk membunuh 2 orang komando anak buahnya.
Dia melempar peluncur mortir dengan jijik. Krypton yang ngeri dengan putus asa mengamati pemandangan luar biasa dari puing-puing manusia dan fisik jembatan yang runtuh dengan mayat-mayat berserakan. Plakat jembatan mengapung di tengah puing-puing orang mati dan jembatan yang hancur. Dari sudut pandang yang menjauh terlihat kerusakan yang mengerikan, bodoh dan gila. Tetapi semakin menjauh, pembantaian itu hilang di hutan. Kemudian seekor elang terbang dengan bebasnya dan film pun berakhir. Sampai di sini dulu bioskoper, jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di film berikutnya. Terima kasih sudah nonton di Bioskop Jadul.